mengalami kelepasan dan nggak sampai berhenti di situ, terhubung katanya dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Nanti baca bukunya, ya. Kenapa harus mengalami kelepasan? Karena DNA daripada FGBMFI adalah kesaksian. Dikutip begini, dengan apa sih iblis dikalahkan? Hanya dua, ya, nggak ada yang lain. Yang pertama, darah anak domba. Yang kedua, kesaksian kita. Apakah ada yang lain bisa mengalahkan iblis? Enggak. Saya pernah baca satu buku. Ya. Jadi bukunya itu tentang Superman. Superman itu kira-kira dikalahkan dengan apa? Kalau kita nonton batu Krypton kan? Itu kelemahan dia. Kelemahan iblis apa? Darah anak domba dan kalau kita bersaksi. Kesaksian seperti apa? Kesaksian seperti itu tadi tuh, ya, Rolling Stone tuh. Ketika dia mengekang menguasai dirinya untuk tidak emosi, lalu ketika disaksikan di sini, itu iblis takut banget. Kenapa? FGBFI dengan mengadopsi begini. Ketika kita ada di tengah-tengah komunitas, ya, memang untuk sebuah kebenaran itu, aku bilang ya, sesak di dada, benar sesak. Contoh, ya, contoh. Saya baru-baru ini punya pengalaman problemnya gini, ada orang ketemu gini, bisa bikin interior? Bisa, memang itu kerja saya, desain kan. Lalu kemudian saya gambar, salah saya digambar, dia bilang, ini ruang doa buat saya, ini kantor saya, ini. Ya sudah, karena dengar kata ruang doa ini kan tertarik banget, ini orangnya cinta Tuhan kan gitu kan. Lalu kemudian kerjakan tanpa DP. Lalu kemudian ketika minta DP gitu, nanti aja sekalian lunas kan gitu kan. Udah bikin ruang meeting, bikin resepsionis gitu ya, bikin ruang doa, bikin dia punya kamar. Ujung-ujungnya tahu nggak dibayar gitu. Ya. Untuk perkara begini gampang? Enggak. Saya masuk ke kamar, ya kan? Doa sama Tuhan. Masuk, ya. Saudara tahu apa jawaban Tuhan? Ampuni dia, kan kecewa banget, ya. Apa? Ampuni kan gitu kan? Nah, maksudnya itu gini, masuk ke kamar, doa sama Tuhan, itu yang timbul di hati itu pengen ampuni kan? Kan nggak connect. Tadinya saya berharap begini, Tuhan jamah dia supaya dia datangin saya, lalu minta maaf kan gitu kan? Tapi kan enggak. Saya WA, saya apa, nggak dibalas ya kan? Aduh, gimana ini ya? Masalahnya itu nominalnya banyak, ya. Ya cukup sampai berapa tahun gitu anak sekolah maksudnya kan. Lalu kemudian saya upayakan, ya udah, saya upayakan cari dia, ketemu lah satu KPKP begini, ketemu dulu. Itu sebenarnya saya sesak banget. Cuman kan adopsi perkataan Tuhan di kamar ini kan, itu sesaknya minta ampun. Tapi ya sudah, ya ketemu lah sama dia di meja. Lalu mengupayakan diri lah untuk baik gitu. Kasih tahu dia apa sebetulnya beratnya kok dari awal sampai sekarang satu peser pun nggak dikasih. Lalu dia curhat, ya namanya orang kan itu curhat kan. Curhatlah dengan segala hal alasan yang dia kasih tahu ke kita. Lalu gimana cara bayarnya? Saya bilang bisa nggak saya cicil? Nggak apa-apa, saya bilang kan. Ya angin segar lah, ya kan. Tetap kita berpikiran positif kan. Jadi ya sudah, dia bilang saya akan cicil selama setahun gitu kan. Saya bilang coba pertimbangkan ulang. Mana tahu bukan setahun lebih gitu kan, karena saya pengennya angka yang pasti gitu kan, nah, gitu lah. Dia bilang, aku bersyukur banget kamu kasih lebih lama, itulah ceritanya. Ya sudah, saya kasih lebih lama aja, tapi pertimbangan baik-baik ya, itu sudah benar kan cara berpikirmu bahwasanya kamu akan menepati setiap tanggal, kan gitu kan. Deal. Lalu kemudian saya bilang, bisa nggak saya berdoa sama kamu? Dia mau. Ya disitulah di tempat-tempat ini aku mendoakan dia kan. Ya habis mau bilang apa? Di kamar begitu dapatnya. Ya sudah. Tapi sesak sih. Nunggu ini lama kan gitu kan. Nggak sampai kapan kan? Iya kalau jelas ya kan. Tapi upayakan diri berpikir positif lah. Udah selesai tuh. Doakan dia kan. Bulan ditunggu tanggal yang gitu kan. WA segala kan dibalas juga. Gimana ya? Tuhan kan kemarin nih masuk lagi ke kamar. Tahu nggak masuk kamar? Kan bilang masih kurang pengampunan. Iya, mana lagi ini kan? Ya sudah, jumpain dia lagi itu susahnya. Ya pernah kami janjian di kantornya, udah. Aku nunggu
Dia bilang dibatalin sama dia. Aku bilang di situ agak sedikit emosi lah, kayak mungkin Liston tadi itu, Bro Liston itu lebih sabar. Saya agak situ udah kurang sabar. Saya agak marah sedikit ke karyawan dia. Bilang kayak dari tadi udah 1 jam saya di sini kan gitu kan. Tapi dalam hati gitu, ya Tuhan, ya sudahlah, balik lagi pulang, doa lagi lama. Tapi gini, pertama doa itu memang sesak di hati, sesak banget di hati. Ya. Lalu kemudian jumpain dia itu sesak banget, itu bukan perkara murah, perkara mudah. Balik lagi kan, doa kedua itu udah mulai intensnya, nggak terlalu begitu. Ya, udah mulai sepertinya ya Tuhan nggak apa-apa sih. Mungkin dia ada kesusahan. Mulai di level itu. Lalu kemudian ketika ketemu dia kedua kali nih, ketemu di kantornya, dia langsung kasar. Dia dulu yang ngomong maksudnya. Aku situ duduk, dia langsung bilang bahwa dia punya masalah dan bertele-tele lah kan gitu kan. Lalu aku bilang aku di situ udah mulai agak tenang. Aku cuma kasih tahu, dengarin semua dia itu. Lalu kemudian kembali ke topik awal, saya bilang, jadi kapan bayar lagi? Ya, kembali ke topik awal ya. Nah, selesai dia bilang gini. Oke, nggak apa-apa Bu. Tapi sebelum Ibu kasih keputusan, kita doa dulu boleh Bu? Doa lagi kami berdua. Ya sudah, kami doa. Saya doa sama dia, Tuhan tolong dia apapun menjadi permasalahannya, kiranya Tuhan berikan kemudahan. Saat ini dia akan membayar berjanji pada petangnya, tapi tidak tahu ke depan Tuhan. Sama dia doa. Sudah selesai itu, ditentukan lagi tanggal-tanggalnya, ya. Bulan berlalu. Ya, tahu ya. Lalu kemudian di situ kan balik lagi sama Tuhan. Tapi yang luar biasa gini, waktu balik lagi sama Tuhan, doa itu nggak ada apa-apa. Makanya gini, jangan sepelekan masalah doa sama Tuhan. Memang pertama kali itu, tapi ketiga ini enggak. Lalu kemudian saya WA dia dengan kata-kata berkat. Semoga hari Ibu sukses selalu. Tuhan berkati apapun upayakan semua berhasil dalam Yesus. Lalu kemudian di tanggal yang itu dia nggak ada lagi balas WA. Saya kasih tahu ke dia, Ibu, saya minta maaf. Sepertinya Ibu tidak bisa lagi dipegang komitmennya. Dan kita dari kemarin sudah sering diskusi. Dengan mohon maaf, saya harus bongkar Bu. Ya, itu dalam kondisi tenang. Dia langsung balas, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi sama kamu. Saya minta maaf, bongkar saja. Dan sampai di situ, lalu kemudian dia minta supaya jangan siang dibongkar, ketahuan sama tetangga, malu katanya. Saya bilang tidak apa-apa Bu, malam pun saya bongkar. Lalu kemudian malam harinya saya bongkar satu persatu. Ketika saya bongkar, ini keran airnya mulai muncul teman-teman. Itu tiba-tiba orang telepon saya, kamu punya nggak pintu-pintu? Punya? Saya bilang, bisa nggak saya beli? Bisa. Kamu punya meja nggak? Ada. Kamu punya tempat tidur nggak? Ada. Tadinya tempat tidur 1 aku bikin orang pesan 3. Lalu kemudian itu semua laku barangnya. Saya bongkar laku. Aneh kan? Jadi gini, sebetulnya bukan perkara masalahnya, perkaranya di kita. Bisa nggak waktu masuk lalu mengalami level ketenangan itu, ya? Lalu kemudian yang terjadi begini, Matius 6 ayat 33, ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Kayak keran air, rupanya gini, yang punya ruko nggak dibayar sama dia, cuma 5 juta dibayar. 60 juta kontraknya setahun, cuma 5 juta dibayar, udah berjalan 4 bulan. Jadi yang punya ruko juga kesal, ketemu sama aku, kamu dibayar? Enggak Pak. Lalu aku bilang ke dia, enggak apa-apa Pak, mungkin dia lagi usaha, kita sama-sama doain Pak. Dia bilang, gimana doain kayak gitu? Enggak apa-apa, kita doain, aku bilang, karena aku udah alami proses ketenangan ya. jadi dia akhirnya gitu, dia akhirnya juga, iya ya, mungkin lagi dia kesusahan. Nah, selesai perkara saya, ya ditimbang, akhirnya saya mempunyai keuntungan dari situ. Apakah sampai di situ aja saya alami fenomenanya? Enggak. Sama yang punya ruko tuh, saya jadi punya hubungan baik. Ternyata yang punya ruko itu kaya banget di Batam, kaya banget. Dia sampai punya kapal 4. Lalu dia ketemu saya, panggil, bro,
Pak, kamu untuk usaha itu butuh berapa sih? Ada apa Pak? Enggak, gini aja deh, kita join berapa ratus juta pun kamu butuhkan, saya siapin. Arti maksudnya, ke orang ini saya selesai, ke yang punya ruko pun saya Tuhan selesaikan. Tapi anehnya, di luar pemikiran semua. Sampai tadi yang punya ruko itu telepon saya, Pak, di mana Pak? Ada apa Pak? Saya mau kasih uangnya. Hah? Belum Pak, kita belum bikin perjanjian Pak. Enggak, saya punya ruko, buat aja, terserah kamu desain jadi kantor apa, kamu jadi distributor, berapa dananya udah kasih tahu aja. Aku nggak pernah nyangka. Berarti kan gini ceritanya, saya simpulkan aja deh ceritanya. Coba, masalah itu orang nggak bayar saya. Lalu saya belajar tentang sebuah kesabaran. Lalu saya baca firman Tuhan, ketemu supaya dia didoain, ya. Lalu kemudian selesai itu barang saya jual laku. Lalu kemudian yang punya ruko ketemu sama saya, jadi hubungan yang baik. Lalu kemudian yang punya ruko ini support saya. Berapa ratus juta pun kamu butuh saya siapin katanya. Nggak usah takut. Berarti kan sekarang saya harus ketemu sama orang yang punya masalah sama saya. Saya ajak ngopi bilang terima kasih kan. Itu permainannya Tuhan. Saya sih nggak tahu, saudara. Makanya kesaksian seperti ini itu Demos rindukan. Dia tuliskan dulu. Dia tuliskan begini, ada orang terlepas dari sesak, memang air mata iya. Saya air mata turun kok. Besar uangnya. Bukan 1 juta, 2 juta, hampir ratus juta. Itu besar. Untuk sekolah anak itu makanya aku bilang bisa lanjut sampai kuliah. Tapi bukan masalah di masalahnya. Kelirikan kita sama Tuhan terhubung sama pujian penyembahan. Akhirnya kita alami kelepasan. Setelah kita alami kelepasan, keuntungan itu berpihak sama kita. Nggak nyangka kita. Aku pun tak nyangka. Sampai dia yang ngotot supaya kami kerjasama. Dia yang ngotot kasih rukonya untuk saya tempatin. Berarti memang saya harus berterima kasih sama orang itu. Makanya gini, saya tulis ini, bangun kerangka berpikir yang benar tentang Tuhan. Nah, coba contohnya. Ini dari awal dulu ya. Ini lucu ini ceritanya. Kalau kalian baca tentang Abraham ini lucu banget ya. Karena iman maka Abraham tak kalah ia dicobai ya. Lihat kata-kata mempersembahkan Ishak. Yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak. Jadi gini, Abraham itu anak usia 12 tahun tuh. Ya si Ishak. Lalu Tuhan bilang, Abraham itu anak, persembahkan di gunung Moria. Padahal kan dibilang ia yang telah menerima janji. Dikasih tahu sama Abraham, engkau akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi yang anehnya, ketika anak ini 12 tahun, datang Tuhan, bisa nggak persembahkan ini anak di gunung Moria? Nggak nyambung banget. Sama dengan aku ketika berdoa sama Tuhan ya, ampuni dia, nggak nyambung banget sama perasaanku. Nggak nyambung. Karena apa? Waktu aku mengerjakan itu pakai doa juga. Tuhan berkati aku supaya berhasil dalam ini pekerjaan. Tapi kan nggak nyambung. Dia curangin aku. Bahasa dia curangin aku, ya. Lalu kemudian Tuhan izinkan problema itu, ya. Maksudnya ya bela aku kok kan. Bela aku lah akan gitu kan. Tapi bikin dia sakit supaya bertobat kan gitu kan. Ya, atau mungkin ya ketemu di jalan berpapasan tiba-tiba dia mengalami karunia Roh Kudus lalu minta maaf sama aku. Itu pun kan terkadang kalau suasana hati baik ya kan. Kalau memang apa ya maafin kan. Tapi kan enggak. Justru Tuhan suruh aku yang maafin dia. Jumpain dia setengah mati kan di WA dia apa enggak itu. Tapi berusaha jumpain dia katanya. Hari ini dia. Jauhnya tahu enggak? Itu 3 hari 3 malam. Abraham harus melalui laut, gunung, lembah untuk persembahkan ini anak. Selama 3 hari 3 malam mestinya kan dia berpikir, apa yang maksud Tuhan ini? Dia bilang seperti bintang di langit, pasir di lautan,
sekarang disuruh pula persembahkan. Itu pun persembahkan tahu nggak seperti apa? Dipotong. Kan nggak nyambung. Tapi lihat ini. Makanya apa yang dibangun Abraham dalam pola pikirnya? Ini yang menarik. Perhatikan baik-baik ya. Banyak nabi bilang sekarang ini, banyak gembala bilang tahun ini atau di dalam waktu dekade yang ini akan muncul satu, namanya generasi Yeremia. Generasi ini generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan. Saya berharap di ruangan ini kita semua ikut dalam itu. Dan sampai ada yang enggak cinta mati-matian sama Tuhan. Coba lihat kerangka. Makanya ini kita harus selesai dulu. Enggak mungkin cinta mati-matian kalau ini enggak clear. Lihat nih. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan berasal dari akan disebut keturunanmu, enggak nyambung. Tapi lihat, ini yang dibangun Abraham. Ya. Karena ia berpikir, ini menarik banget. Jadi kalau ditanya gini, apa yang membuat Abraham berani persembahkan anaknya sekalipun janji sudah diberikan kepada dia? Alasannya karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dalam pola pikir dia begini, anak ini kalau aku persembahkan di Gunung Moria, waktu aku potong, lalu patah lehernya, gampang banget sama Tuhan menyambungnya. Pola pikir ini 3 hari 3 malam itu dia pikirkan. Akhirnya apa? Landasannya benar. Memang cinta mati-matian Tuhan itu nggak apa-apa bagi dia. Sekalipun dipotong segala hal sampai napas lagi, gampang banget sama Tuhan kasih napas. Dah, sembuh kembali, bangkit. Pola pikir ini harus merajai di kita dan memang harus selesai. Kalau kita nggak selesai, aku bilang gini, kita itu akan menjadi orang yang membunuh segala rencana Tuhan yang sedang diizinkan terjadi sama kita. Maaf agak kasar ngomongnya, tapi memang kayak gitu lah, ya kan? Jadi gini, kalian nggak undang aku sekalipun nggak apa-apa, nggak undang lagi, karena aku agak kasar sekarang. Tapi kasarnya bukan kasar di mana ya? Kasarnya supaya kita cinta mati-matinya sama Tuhan itu nyata. Ya gitu. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya. Gini, karena dia tahu tentang Tuhan, bahwasanya Tuhan itu sanggup bangkitkan orang mati. Sambil jalan dia udah paham betul dengan iman, itu anak bakal pulang sama aku. Dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali, seakan-akan belum kan? Tapi dia udah yakin banget bahwasanya anak ini akan bangkit, lalu kemudian kembali sama aku. Makanya bangun kerangka berpikir yang benar tentang Tuhan. Selama kalau ada kamu punya problem, reaksi salah juga hasilnya. Jadi berarti begini, kalau saudara datang di FGB MFI sekarang nih ya, lalu kemudian saudara alami masalah, aku bilang begini, selamat datang. Jangan pakai begini, Tuhan tolong aku dalam masalah ini. Enggak. Tuhan, dalam masalah ini aku harus jumpa sama Tuhan. Kalau bisa, jangan ambil masalah ini 1-2 hari atau seminggu ke depan. Karena aku pengen menikmati masalah ini, tidur dengan masalah ini, pengen menangis dengan masalah ini, supaya aku bisa lihat Tuhan di dalamnya. Maaf kalau aku agak kasar, tapi memang harus demikian. Generasi Yeremia nggak boleh main-main. Waktu sedikit lagi tersisa, kata-kata ini ya, aku sih nggak tahu, aku nggak sarjana teologi ya, aku hanya di marketplace kita, tapi di marketplace pun ya, rupa-rupa tentang Tuhan siapa Tuhan, itu bukan permainan rasa-rasa. Sekalipun kita kurang memahami, tapi waktu kita jalani, ada Tuhan itu nyata. Itu dia. Jadi sebetulnya gini, apa sih kerangka berpikir? Ini kan penting karena topik kita kerangka berpikir, ya. Ini menurut seorang pakar, ya. Dia sampai tuliskan kerangka berpikir itu apa sih? Nah, dia tulis gini: sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman yang lain. Jadi kerangka berpikir itu begini, seperti Abraham tadi ya, disuruh anaknya untuk dipersembahkan Gunung Moria, ya kan? Jadi landasan pemahaman dia bahwasanya
Tuhan sanggup membangkitkan orang dari yang mati, akhirnya ini melandasi dia sehingga pemahaman-pemahaman ke depan itu nggak masalah sama dia. Nggak ada ini. Maksudnya sama dia itu dia tenang aja. Berarti gini, kesalahan memahami landasan awal, ke depan pun salah sudah. 1 senti pun salah di awal, di ujungnya bisa 1 kilometer. Jadi harus benar, kerangka berpikirnya awal itu benar tentang siapa Tuhan, apa yang bisa dia kerjakan. Kita udah harus paham di situ dan harus selesai di situ. Contoh yang lain ada nggak? Ada, ya. Ini ya. Sampai jam berapa saya? Sampai jam 11? Ini ya sekitar 20 menit lagi saya minta, boleh? Boleh, Ustaz. Siapa presiden ini? Sampai 20 menit ya. Karena ini harus selesai. Kalau nggak selesai, aku sayang aja gini. Banyak perkara di depan yang semestinya kita alami keuntungan di dalamnya, tapi akhirnya lewat begitu aja. Bahkan terkadang kita merasa begini, aduh Tuhan, gimana ya Tuhannya? Atau contoh ini sederhana ya. Siapa yang pernah ditilang polisi? Salah satu aja. Ini biar sederhana aja, ya biar sederhana. Ini mobil bilang kau. Tapi pernah ditilang? Ya sudah Bu. Memang nggak salah ya bahasa mobil. Nunjuk ke sini mobil ternyata ya. Ditilang juga. Ditilang kenapa dulu Pak? Bro. Kemarin ditilang plaknya yang terlepas terus terpasang. Lalu kemudian cerita lanjutannya dengan polisi itu apa kata polisinya? Sidangnya nggak ada nego-nego. Ada juga. Dia nego. Bukan kita yang nego. Gini, ini sederhana ya. Mestinya kalau kita nggak pakai helm, kan kita tahu kita salah, ya kan? Lalu ditilang polisi itu kan hal yang wajar. Tapi yang biasanya kan gini, tolonglah Pak, tolong saya Pak, saya mau ke sana mau cepat. Lalu alasannya dia bilang, boleh, ya udah saya bantu kamu, ya udah bayar segini aja. Lalu kemudian kita bilang, tolonglah Pak, janganlah saya bayar segitu, bayar setengah aja Pak, kan gitu kan? Ini biasanya kan polisi bilang, enggak, itu saya sudah bantu kamu. Ini katanya biasanya begitu kan? Pengalaman, ya kan? Ya, nanti selebihnya itu saya yang nambahin, gitu. Saya pernah begitu. Jadi gini, kalau sekarang kita nggak pakai cara itu, kalau generasi muda yang dibilang cinta mati-matian sama Tuhan, nggak pakai cara itu, Pak. Seperti apa hal terburuk jika lo mengalami helm nggak pakai, berapa dendanya Pak? Lalu dia kasih tahu dendanya 100.000, bisa nggak 150? Kenapa kita gitu? Karena gini, kita minta supaya efek jerah sama diri kita, nggak melakukannya lagi. Itulah artinya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ke polisi kita bilang suratnya di mana Pak? Di mana sih tertera kalau nggak pakai helm? Gini, kita paham. Ternyata segitu bayarannya. Ya udah bayar segitu, nggak usah pakai nego-nego gimana. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya. Bahkan kalau bisa supaya menimbulkan efek jerah dalam diri, tambahin aja 25.000. Nggak masalah. Yang penting apa? Kita nggak melakukannya lagi. Kita berharap yang benar itu lebih berharga. Sekalipun saya harus terkuras mengenai dana yang ini nggak masalah bagi saya. Uang kan bisa dicari, ya kan? Iya Pak, kamu ngomong gitu karena kamu punya bisnis. Aku kan nggak punya bisnis. Terserah alasan apapun itu kan, kesalahan kan dari pihak kita. Lanjut ya. Ini saya langsung cerita aja ke anak sekolah minggu ya. Mungkin semua udah tahu kan cerita Daniel, apalagi yang namanya Daniel. Harusnya ini paham banget ya, karena sudah namanya, ya kan? Jadi waktu itu raja bangun satu patung. Patungnya itu 60 hasta sekitar 27 meter karena satu hasta kan 45 cm. Lebarnya 6 hasta sekitar 2,7 meter. 10 banding 1. Dibangunlah itu.
Lalu ketika dibangun, dikumpulkanlah semua wakil raja dan segala pegawai-pegawai yang berpangkat dari segala penjuru bumi saat itu kumpul di situ. Waktu kumpul di situ, mereka bilang gini, setelah dibunyikan gambus segala hal alat musik kayak gitar mungkin ada di situ atau apalah ya, semua harus sama-sama menyembah itu patung itu, ya. Tapi yang lucunya gini, tiba-tiba datang orang Kasdim. Pada waktu itu tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Jadi ada Sadrak Mesak dan Abednego. Lalu kemudian mereka bilang, ada loh raja, orang-orang Yahudi tidak mau menyembah itu patung. Katanya seperti itu. Itu menurut itunya. Lalu kemudian sudah panggil mereka. Lalu dipanggillah mereka bertiga. Lalu raja bilang gini, saya kasih kesempatan. Setelah dibunyikan gambus semua atau apa dulu ya, lalu kemudian kalian harus sembah. Yang ini yang menariknya, cara berpikir mereka. Kembali kita ke cara berpikir mereka ya. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, ini kata raja ke mereka kan. Ayat 16 ini. Lalu Sadrak Mesak dan Abednego, Tuanku Raja, sebenarnya nggak ada gunanya Tuanku ngomong kayak gitu. Ini yang menariknya cara berpikir mereka. Nggak ada gunanya. Kan mestinya kan ini Sadrak Mesak Abednego itu saudara tahu itu seperti rakyat biasa enggak? Waktu orang Kasdim bilang begini, Tuanku Raja, ada orang Yahudi yang Tuanku berikan kekuasaan di beberapa wilayah. Mereka ini orang hebat dan mereka ini punya keluarga dan mereka ini sudah bangun keluarganya. Rumahnya pun sudah bangun. Jadi pertaruhannya berat. Jadi sebetulnya raja bilang gini, kalau kamu nggak mau sembah, kamu mati, ya, anak-anakmu mati, semua yang kamu bangun, rumahmu pun diruntuhkan. Itu bahasanya di situ di ayat terakhir begitu memang hukumannya. Lalu kemudian mereka bilang gini, enggak raja, nggak ada gunanya. Harusnya kan kalau kita sekarang yang banyak seperti yang saya ceritakan tentang tilang tadi, ada nego kan, gini raja, coba dulu, mana tahu Tuhan kami itu masih mau tolong, ya kan? Tapi waktu dekat nanti kami rasa-rasa mau mati, ya di situ kami nggak jadi baru kami sembah. Nggak ada mereka buka kayak gitu. Mereka bilang gini, nggak apa-apa raja, nggak ada gunanya raja ngomong. Setelah selesai itu, yang anehnya ayat 24 terjadi sama kayak saya tadi, ya mungkin saya saat tadi itu waktu laku semua bahannya di ayat 24 itu Pak, di ayat 24. Mungkin saya sampai di ayat 24. Jadi gini, banyak ayat 24 kayak gini nggak kejadian nama kita, nggak kejadian. Banyak kita bunuh ayat 24. Ayat 24 gini, terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dan segera berkatalah ia kepada para menteri, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar raja. Jadi gini, saudara mikir ya, waktu saudara alami aniaya, terkuras mungkin duit karena itu masalah, sampai mungkin saudara nangis, saudara pikir nggak ada di samping saudara Tuhan. Di situ kita miss, ada dia. Ini buktinya. Dia betul-betul di perapian yang menyala dan Tuhan itu ada. Makanya terkadang yang bikin kita cara berpikir ini salah, yaitu dia nggak yakin Tuhan ada. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, ini ayat 29 ya, tadi kan ayat 24. Sampai terjadilah ayat ini. Lucu kan di ayat ini? Lucu gak? Tadinya kan mau menyembah itu momennya, momen saat itu menyembah patung. Tapi beralih gara-gara Sadrak Mesak Abednego ini harus menyembah Tuhannya Sadrak Mesak. Dan yang lucunya gini, udah diabaikan semua kecapi dan segala hal itu, bohong, kata raja. Kita sekarang menyembah Allahnya Sadrak Mesak Abednego. Kalau ada yang nggak mau sembah Tuhannya Sadrak Mesak Abednego, dibilang gini, tubuhnya dipotong-potong. Baca itu, dipotong-potong. Sampai di situ enggak. Rumahnya diruntuhkan, dimiskinkan.
Lihat ayat terakhir. Yang kuning ya, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan. Secara demikian, makanya gini, kita harus bersyukur loh. Cinta mati-matian sama Tuhan itu keuntungannya bukan sama Tuhan, sama kita. Lalu kemudian, apakah sampai di situ aja levelnya? Enggak. Baca ayat 30. Bisa satu orang baca, harus kuat bacanya. Siapa yang bisa baca ayat 30? Yang kuat suaranya di sini. Ya, silakan. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara tahu artinya? Tuhan itu enggak di luar pemikiran kita sebetulnya. Ya. Terlepas dari memang kita akan masuk ke dalam hal-hal yang menyakitkan. Iya benar. Tapi Tuhan ada. Tapi di ujung daripada yang sedang kamu alami, ayat 30 ini akan selalu terjadi. Kenapa sih ini harus terjadi? Karena gini, banyak perkara di depan yang harus kamu alami, yang kamu harus ceritakan ke banyak orang. Kenapa kamu harus ceritakan ke banyak orang? Karena iblis dikalahkan, itu aja, nggak ada yang lain. Kayaknya aku marah. Enggak, memang harus kayak gitu menjelaskan ya. Informasinya harus kuat supaya ya itu dia. Ya. Ada nggak cerita yang lain? Ada. Makanya saya bilang saya minta 10 menit lagi nih. Karena banyak ceritanya di Alkitab. Jangan kira Alkitab itu nggak ada cerita-cerita yang menarik gitu. Banyak, lihat nih. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak itu. Siapa yang menulahi anaknya Daud? Siapa? Jangan sembunyikan, jangan bilang nggak Tuhan yang. Jadi terkadang pola pikir kita merasa gini, semua yang baik dari Tuhan. Belum tentu. Aku lihat kayaknya nggak yakin. Masa sih Tuhan memberikan hal yang buruk? Iya, lihat ini ayatnya. Jadi jangan ditutup-tutupin. Jangan sangka ketika hal diizinkan yang buruk itu bukan dari Tuhan. Ada konspirasinya Tuhan di situ. Jangan kira hanya yang baik-baik dari Tuhan. Lihat ini. Ini kan bukan ayat, bukan yang buat-buat ini. Di Alkitab pun baca lah. Bukan karena ya aku yang apa di sini kan aku edit-edit, enggak lah. Ini memang betulan, ya. Benar, baca. Ya. Tapi ini cerita, waktu aku baca, selesai aku baca ini, aku menangis. Di mananya aku menangis? Masih kita lihat. Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Jadi anak itu sakit. Lalu Daud memohon. Tahu nggak memohonnya Daud seperti apa? Dia berdoa, sampai berdoa aja enggak? Berpuasa, sampai berpuasa enggak? Dia cari tanah benaran, bukan ada lantai apanya, enggak. Dia lebaran di situ 7 malam. Jadi ini aku bilang tingkat dewa permintaannya supaya anaknya sembuh, ya kan? Tapi nggak dijawab sama Tuhan. Saudara pernah alami itu? Saya udah bergumul, tapi kemudian mungkin mengenai seorang pacar ya. Tapi waktu saya bergumul, kenapa tiba-tiba dia sama orang lain masuk muslim pula, ya kan? Aduh, repot ini. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi, kegigit anjing atau hal lain dah. Itu bahasa anak muda kan? Tapi ini memang betulan. Dia di tanah itu rebah 7 malam. Lihat ayatnya. Apabila yang masuk ke dalam semalam-malaman, ia berbaring di tanah, bukan di lantai, bukan kasih karpet. Ya. Lalu kemudian begini. Lalu Daud bangun dari lantai, dia mandi. Ini yang enak. Di ayat 19 itu enak. Jadi gini. Waktu Daud 7 hari rebahan di tanah, lalu kemudian yang terjadi gini, kasak kusuk pegawainya karena anak itu mati. Mereka takut gini, jangan kasih tahu. Sedangkan sakit aja, dia udah sampai melakukan tingkah-tingkah yang konyol. Jangan kasih tahu. Daud melihat, Daud tahu kalau anak itu udah mati. Yang Daud lakukan ini cara berpikir lagi. Di sininya kita harus selesai. Waktu nggak terjadi yang kita doakan malah parah, yang Daud lakukan begini. Lalu Daud bangun dari lantai, ia bersihkan dirinya, berurap. Lalu apa yang dilakukannya?
dia datangi rumah Tuhan, duduk dia di rumah Tuhan, dia bersyukur anaknya mati. Lihat. Lalu kemudian dia datang ke meja, duduk di sini. Tolong hidangkan sama aku roti dan minum. Lalu kemudian bingung pegawai-pegawainya. Pegawainya bilang gini, kamu ini aneh. Waktu anakmu sakit, kamu melakukan hal demikian. Anakmu mati, malah kamu bersihkan diri, bersyukur sama Tuhan, lalu kemudian makan di meja. Alasan Daud apa? Di ayat sebelumnya, ayat 23 ya, alasannya begini. Kan Tuhan sudah melakukannya. Emang aku bisa? Kalau aku nangis-nangis lalu anaknya hidup kembali? Lalu jawaban dia, aku yang harus pergi sama dia. Ya udah selesai. Tapi apakah waktu Daud 7 malaman itu, ketika dia berdoa sampai di tanah anaknya mati, itu sia-sia? Enggak. Maksudnya enggak sia-sia gimana? Itu kan anaknya mati. Enggak. Lihat nih yang terjadi. Kemudian Daud menghibur hati Batseba karena Batseba sedih. Lalu ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa yang dilahirkan? Saudara tahu siapa Salomo? Dia raja yang terbesar. Enggak pernah ada raja seperti itu lagi. Gara-gara anak itu harus mati, dia bersyukur sama Tuhan. Yang lahir siapa? Salomo. Saya rasa gini, kalau sampai Daud ngeyel, Salomo gak akan lahir. Bisa jadi tertunda, mungkin dari perempuan yang lain. Perempuan siapa itu ya? Nggak tahu aku. Siapa nama perempuan di sini yang paling cantik perempuannya? Mungkin dari dia. Maaf, ini ada canda ya. Tapi maksudnya gini, jangan buat sesuatu jadi sulit. Sama seperti Bro Daniel katakan tadi kan, 40 tahun orang Israel ada di tanah, di padang gurun. Yang masuk cuma berapa orang? 2. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Ada kok yang lain-lain, itu yang lahir di situ. Sebetulnya yang keluar dari Mesir enggak ada. Musa pun enggak. Sampai ada kata-kata bilang gini, gampang banget sama Tuhan lepaskan Israel dari Mesir, tapi susah bagi Tuhan mengubah karakternya. Jadi gini, bukan masalah di melepaskan kita dari segala tragedi hebat yang kita alami. Itu gampang bagi Tuhan. Yang susah itu kamu berubah karakter enggak dengan masalah itu. Ketika kamu berubah, gampang banget sama Tuhan, tinggal pindahin aja. Ini, pindah, selesai. Makanya sampai dibilang, kalau Tuhan memulihkan Sion, memulihkan kita itu seperti bermimpi. Kayaknya marah kali ya punya. Ya, ada nggak cerita lain? Ada. Makanya saya mau kumpulkan sama kalian. Karena gini, saya pernah menemani, kalau tahu ya di YouTube itu Budi Cahyadi, ya, yang pengkhotbah YouTube. Jadi satu kesempatan, ini sambil pelajaran sama kalian nih. Jadi satu kesempatan saya menemani beliau khotbah, ya kan? Jadi menemani beliau khotbah, lalu kemudian ajak dia makan, bawa ke hotel pulang, supaya dia kembali ke tempat dia tinggal asal kan. Jadi saya lihat dia kalau berkhotbah itu sepenuh hati, ya. Saya masih kalah lah mungkin bedanya masih jauh ya. Lalu kemudian saya tanya dia, Pak, waktu saya Bapak itu menyampaikan sesuatu kok enak banget ya Pak, saya bilang. Dan kasih tahu gini, kalau berkhotbah itu sih gampang. Ya bagi Bapak gampang. Ya maksudnya ceritain dong Pak seperti apa. Ini saya kasih tips sama kita semua ya. Dia kasih tahu, itulah yang mengubah saya. Lalu kemudian dia kasih tahu, rumahmu di mana? Saya bilang di Center Park. Saat itu saya di Center Park. Lalu kami makan di Yongki kan. Lalu dia kasih tahu sama saya, oke, ceritain deh, kan tujuan kita ini kan mau ke Center Park, ya kan? Kasih tahu sama saya jalan supaya sampai ke Center Park, kata dia. Itu cara berkhotbah yang bagus itu begitu, kata dia. Ya udah, lalu saya bilang karena di Yongki dekat Masjid Raya itu kan, saya bilang, Pak, lampu merah, lalu kemudian belok kanan, saya bilang. Belok kanan, terus nanti ada lampu merah satu lagi, lalu lurus lagi,
di sekitaran situlah rumah saya. Dia langsung ketawa sama saya. Kenapa Bapak ketawa? Aku bilang kan. Dia bilang gini, kalau kamu sampai menyampaikan sesuatu di depan, itu orang akan bingung dan nggak tahu arahnya kemana. Bisa jadi dia harus bertanya ke beberapa orang supaya sampai ke tujuanmu. Iya, masih mending kalau yang ditanyanya itu baik, ya kan? Kalau sampai buruk, terjerumuslah ini, dan ujung-ujungnya siapa yang disalahin? Yang awal. Jadi maksudnya gini, saya ketakutan jikalau sampai ini materi nggak kelar sama kalian, nggak selesai. Jadi harus selesai. Jadi dia bilang sama saya begini, setiap simpang kamu harus kasih tahu, meminimalis kesalahan. Bahkan kalau bisa, tanda-tanda rambu-rambu yang ada di situ kasih tahu selengkap-lengkapnya. Lalu kemudian kalau bisa ada pohon apakah di situ, jelaskan saja, sehingga ketika orang berjalan ke tujuan yang kamu sedang kasih tahu, itu nyampe banget sampai. Dan saya harap malam hari ini ada software yang sedang kita install dalam diri ya. Jadi artinya apa? Memang ini kita harus selesai di sini. Jadi mulai dari saat ini, besok kan pertemuan, besoknya lagi pertemuan. Berlomba-lomba hendak menyaksikan tentang siapa Tuhan di tempat ini. Boleh tepuk tangan? Itu dia. Daud, ada yang lain? Satu lagi. Satu ini aja. Saya janji satu ini aja. Nggak akan kasih yang lain. Oke. Ya. Saya harap saudara harus mengelus dada tentang cerita ini. Ini berat sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Ya namanya kita belajar tentang Tuhan, makanya bangun pemikiran yang benar tentang Tuhan. Jangan menganggap semuanya yang baik-baik saja dari Tuhan. Jangan. Lihat ini. Ayat 9 ayat 2 bilang ini, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Ini tulisan-tulisan gila. Kenapa gila? Mungkin saudara karena nggak pernah baca. Waktu saya baca ini tulisannya gila. Ya, ini saudara tahu kondisi Ayub dia tulis ini, posisinya seperti apa? Kita kan ngomong ini enak banget waktu posisi kita di puncak, tiba-tiba ada orang yang memberkati lah, ya kan? Lalu kemudian akhirnya kita bilang, oh terima kasih banget, memang Tuhan itu baik kan? Itu gampang banget kan? Tapi posisinya bukan. Posisi dia begini, anaknya 10 orang dan beberapa undangannya melakukan sebuah pesta di satu tempat. Itu bangunan roboh. Anaknya ke-10 itu mati semua. Nggak ada yang sisa satupun. Apakah sampai di situ aja? Enggak. Lalu kemudian disusul. Kemudian ada dia itu baca ini mengenai Ayub. Dia orang terkaya di muka bumi, di belahan bumi timur. Saat di zaman itu hanya 2 belahan, barat dan timur. Ayub di timur itu orang terkaya. Nggak ada yang melebihi Ayub kekayaannya pada zaman itu. Tapi di hari itu anaknya 10 meninggal. Lalu kemudian kekayaannya juga hari itu habis, ludes. Semuanya ludes. Tapi apa yang dibilang Ayub? Pola pikirnya ini penting. Dibilang gini, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama aneh kan? Kemarin saya punya teman, udah 7 tahun gak punya anak. Di ke-7 tahun istrinya hamil. Lalu kemudian menjalani itu lahir anaknya. Anaknya cuma 4 hari di gendongannya lewat. Lalu kemudian dia histeris kasih tahu sama Tuhan, kenapa Tuhan melakukan ini. Dia nggak terima dengan itu kenyataan. Tapi Ayub 10. Kalau kita masuk ke dalam cerita ini, namanya reruntuhan bangunan, bisa jadi waktu dijejerkan di hadapannya, kepalanya mungkin pecah, kakinya patah, perutnya keluar, bisa jadi nggak tahu. Tapi saat ini momen semua terjadi, Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lalu yang terjadi di awan-awan permai, ya Tuhan lewat ketemu sama iblis, lalu dikasih tahu gimana dengan hamba Ayub.
Lalu iblis bilang gini, itu kan karena enggak kau jaga aja tubuhnya, kau lindungi dia. Lalu Tuhan bilang begini, ya sudah, lakukan saja, tapi sayangkan nyawanya. Lalu kemudian iblis datang memberikan apa? Sakit sama Ayub. Lalu ketika dia sakit, saudara tahu sakitnya apa? Porok di mana-mana. Alkitab menulis gini, beling pun diambil, menggaruk, itu nggak sanggup saking gatalnya. Jadi seluruh sekujur tubuhnya itu luka di mana-mana. Saudara tahu, itu Tuhan izinkan. Tuhan yang izinkan. Kalau Tuhan nggak ngomong sama iblis, mungkin ceritanya lain. Gimana hambaku Ayub? Itu Tuhan yang izinkan. Itu terjadi. Tragedinya yang pertama apa? Anaknya meninggal, hartanya ludes. Lalu kemudian dia sakit borok. Tragedi yang keempat apa? Istrinya nggak terima itu kenyataan. Dia bilang, sampai sekarang kamu masih sembah Tuhan Allahmu dengan tragedi-tragedi yang terjadi. Ayub bilang apa? Kamu gila ya? Masa kita cuma mau terima yang baik-baik saja sama Tuhan? Yang buruk enggak. Ya cara berpikirnya itu. Ya, sampai di situ aja enggak. Ayub punya sahabat 3 orang datang lindungin dia. Saking shocknya mereka, mungkin saudara tahu, misalnya ada di antara kita yang ini, kita kenal dia baik, lalu kemudian dia alami sakit penyakit, waktu kita jumpa, mungkin kita shocknya setengah jam ya. Masa sih dia gitu kan, gitu-gitu kan? Ini tahu nggak berapa lama? 7 hari. Saking shocknya, 7 hari nggak cakapan nama itu. Karena apa? Dalam cara berpikir mereka, kok bisa? Sepanjang hari begitu. Dan di momen itu semua terjadi, Ayub tulis ini. Makanya aku bilang ini tulisan gila. Tapi memang demikian, kita itu harus betul-betul gila cinta sama Tuhan. Cinta mati-matian akan Tuhan itu bicara apa? Gila memang. Dia tulis begitu. Semua aku tahu demikian halnya. Masa kan manusia benar di hadapan Allah? Jadi gini, waktu semua tragedi itu dia tulis, lalu dia katakan, nggak mungkin aku benar. Tuhan udah paling benar. Lalu dia tulis di ayat 2 lagi. Ayat 3. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, satu dari 10 kali, ia tidak dapat membantahnya. Kan gila ini. Tulisannya gini, 5 tragedi memang aku alami, tapi kalau 1000 pun dijejerkan sama aku, berarti kan kekurangan tragedi dia 995 tragedi. Kalau itu dijejerkan sama aku, dia bilang begini, perkara ini kubawa di hadapan Tuhan, nggak mungkin aku menang. Dia Tuhan. Makanya aku bilang begini, waktu aku doa sama Tuhan masuk ke kamar, Tuhan bilang ampuni dia, nggak usah dibantah. Memang sesat, jalannya aja, kesesakan itu nggak apa-apa. Nangis ya sudah nangis, nggak apa-apa. Tapi lakukan aja yang Tuhan suruh. Itu kira-kira yang dihitungkannya. Makanya kalau baca ini, aku menafsirkannya, berarti Ayub kurang 995 tragedi lagi. Dia nggak masalah sama dia. Lalu kemudian dia tulis lagi begini, Allah itu bijak. Kan lucu. Udah dia alami begitu, dia tulis lagi, dia bilang Tuhan itu udah paling bijak. Maksudnya apa? Ini udah yang terbaik yang harus aku jalani. Lalu dia bilang apa lagi? Dia kuat. Lalu dia bilang apa lagi? Siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Jadi dalam pemahaman, dalam pola pikir dia udah terbangun begini. Nggak ada yang bisa lawan Tuhan. Ini terjadi, ya sudah. Ini udah paling baik yang harus aku lewati. Saya nggak tahu ya, setiap kita punya tragedi yang hari-hari ini sepertinya kita akan mundur-mundur dari situ. Kalau aku bilang malam ini jangan mundur dari situ, maju terus, lewati aja, nggak apa-apa. Tuhan ada di sampingmu. Kau nggak tahu bang, masalahku itu repot bang. Repotnya pun memang aku nggak mau tahu, tapi Tuhan tahu. Serepot apapun masalahmu, Dia ada di sampingmu. Ini marah lagi aku nih. Ya, ayat ini tadi.
ini kita sampai ke kesimpulan ya. Kesimpulannya begini. Ini tentang persepsi itu sama dengan kerangka berpikir. Jadi susun, kenali, dan tafsirkan hal-hal yang mengenai realita dan Tuhan. Jadi gini, waktu kamu punya masalah, susun aja dalam cara berpikir, oh Tuhan itu seperti apa ya? Jadi ketika kamu ketemu bahwa Dia Maha Kuasa, El Shaddai, Elohim, semua Dia dapat lakukan, udah, itu landasannya udah benar. Cuman kita terkadang kan berhenti di landasannya udah benar, ketika berjalan nggak mau melakukannya. Di situ yang repotnya. Tapi nggak apa-apa, kita sampai di situ udah ada satu kekuatan. Lalu kemudian putuskan dalam diri, dalam pemahaman bahwa saya memang hamba, Dia Tuhan. Tuhan itu saya sembah dan saya hormati dalam seluruh kedaulatannya. Lalu kemudian sekiranya Dia harus mengerjakan apa yang harus Dia kerjakan berkaitan dengan hidup saya, aku putuskan dalam diri, tetap hormati Dia, layani Dia, sembah Dia dalam seluruh kedaulatannya. Lalu kemudian kalau memang prosesnya berat, saya putuskan menjalaninya, sebab Tuhan tak pernah bermaksud jahat. Dari dalam pola pikir, tidak pernah Tuhan bermaksud jahat. Habis sudah. Ambil kunci dia, bro. Kita selesai dengan lagu ya, dengan lagu ini mengiringi. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan takut bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan terus bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu
tentang membangun pemikiran yang benar tentang Tuhan. Selesai ya Tuhan, kembali aku berdoa minta tolong Roh Kudus yang berkarya bagi anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Doaku kepada anak-anak muda ini ya Tuhan, seumur hidup mereka, hari-hari yang mereka lalui, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup mereka. Dan doaku hari ini menjadi awalan bagi anak-anak muda ini untuk besok mengalami Tuhan, besoknya alami Tuhan lagi, besoknya alami Tuhan lagi, sehingga tak berhenti mereka mengalami Tuhan dalam seumur hidup mereka. Sehingga anak-anak muda di tempat ini dalam Yupro FGB MFA ini Tuhan dikenal menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, pelaku-pelaku firman yang hebat, anak-anak yang cinta mati-matian akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kepada Tuhan kami serahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin.